Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Bicara tentang kebijakan moneter, ini merupakan kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit bank untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Konsep dan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga, tentunya untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Sementara tujuannya adalah mencapainya keseimbangan intern dan ekstern. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sementara keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Kebijakan moneter memiliki fungsi yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam ekonomi, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Juga distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi, serta membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Ada dua jenis kebijakan moneter yang utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Ini untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ini dilakukan atau diterapkan saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Yang bisa kita lihat dari kebijakan moneter, ya, ini biasa juga disebut kebijakan moneter longgar. Ya. Ada 4 penerapan kebijakannya: politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, dan politik kredit selektif. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, ya, merupakan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dilakukan saat perekonomian terjadi inflasi. Ini juga disebut sebagai kebijakan uang ketat, di mana penerapannya sama tadi ya, melalui politik diskonto, pasar terbuka, cash ratio, dan kredit selektif. Yang dimaksud dengan politik pasar terbuka, ini merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah seperti SBI, SBPU, saham, dan obligasi. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Namun sebaliknya, jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga tersebut, sehingga masyarakat memperoleh penambahan jumlah uang. Yang kedua, politik diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pada tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dari bank sentral itu sendiri. Jika pemerintah akan menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral. Namun sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, politik rasio cadangan. Ini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat.
Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib bank umum, dan sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan rasio cadangan wajib bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memberi atau tidak suatu kredit. Saat pemerintah ingin menambah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit dan sebaliknya akan mengetatkan pemberian kredit jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar. Ada instrumen lain dalam kebijakan moneter yaitu berupa imbauan moral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengimbau kepada para pelaku ekonomi, ya. Misalkan dengan menginformasikan atau menghimbau untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, politik sunering dengan cara menggunting atau memotong nilai uang, disebut politik sunering ini. Ini dilakukan jika terjadi hiperinflasi seperti pada tahun 1965, ya, uang 1.000 menjadi Rp1. Devaluasi kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing, dan sebaliknya revaluasi kebijakan bank sentral untuk menaikkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kerangka strategis kebijakan moneter berupa penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter, penargetan inflasi, dan strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Jadi tidak ditargetkan lah. Penargetkan nilai tukar ini berdasarkan keyakinan bahwa nilai tukarlah yang paling dominan untuk mempengaruhi pencapaian sasaran kebijakan moneter. Misalkan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui internasional, atau juga dengan menetapkan nilai uang domestik terhadap mata uang besar yang mempunyai laju inflasi rendah, atau juga dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi antar kedua negara. Yang kedua, penargetan besaran moneter yang dilakukan untuk menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar serta kredit. Nah, kelebihan dari penargetan besaran moneter ini dimungkinkannya adanya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral fokus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Penargetan inflasi yang dilakukan dengan mengumumkan pada publik tentang target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, ya, standarnya. Sebaliknya ini strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas dalam mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan. Ada beberapa negara memilih strategi kebijakan moneter tanpa mengungkapkan penargetan secara tegas. Ya. Akan tetapi tetap bank sentral memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Selanjutnya, pada umumnya efektivitas kebijakan moneter dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tidaknya tujuan yang saling bertentangan. Ya. Yang kedua, tingkat monetarisasi masyarakat, di mana kebijakan moneter akan efektif bila masyarakat telah menggunakan uang yang baik, ya, sebagai alat media pertukaran atau alat pengukur dan penyimpan kekayaan maupun fungsi uang lainnya. Yang ketiga, faktor kelambanan. Nah, salah satu keunggulan dari kebijakan moneter dibandingkan kebijakan fiskal adalah kecepatan otoritas moneter dalam menetapkan kebijakan. Adanya kelambatan dalam mengantisipasi satu gejolak ekonomi akan dapat mengurangi efektivitas satu kebijakan ekonomi. Yang keempat, pengaruh lembaga keuangan. Perilaku lembaga keuangan bank pada prinsipnya diawasi oleh bank sentral, tapi perilaku lembaga keuangan bukan bank tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan bank sentral. Dengan demikian, adanya satu kebijakan moneter belum tentu berpengaruh terhadap kegiatan atau kebijakan yang dijalankan oleh lembaga keuangan bukan bank. Yang kelima, harapan masyarakat. Secara teoritis, khususnya dalam analisis ekonomi dengan pendekatan harapan nalar,
Kebijakan ekonomi akan efektif bila kebijakan tersebut merupakan satu shock terapi bagi masyarakat. Semakin rendah harapan atau ekspektasi masyarakat terhadap keadaan ekonomi dan perilaku pemerintah, maka semakin efektif kebijakan moneter yang dijalankan. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel target. Ya. Jika target yang ingin dicapai adalah mengendalikan dan mengurangi jumlah investasi swasta untuk dapat merumuskan kebijakan yang cocok, perlu diamati faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi investasi, di mana kesalahan dalam memilih atau menentukan variabel yang mempengaruhi investasi akan mengurangi atau menyebabkan tidak efektifnya satu kebijakan ekonomi. Selanjutnya, jangka waktu antara perubahan kebijakan dengan perubahan kegiatan ekonomi disebut dengan time lag. Ya. Ada dua macam lag dalam kebijakan moneter, yaitu inside lag, ya, jarak yang timbul. Jarak dari timbulnya permasalahan dalam perekonomian sampai dengan dimulainya tindakan kebijakan untuk mengatasinya. Sementara outside lag adalah jarak waktu antara saat mulai dilaksanakannya langkah kebijakan dan saat timbulnya akibat pada perekonomian. Nah, ini ada evaluasi untuk lebih memahami materi ini, silakan Anda coba mengisinya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai kebijakan moneter, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.